Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Now we are going to study about verbs. To make it easier, agar lebih mudah, let me speak in bahasa Indonesia. Izinkan saya berbahasa Indonesia. Jadi kemarin sebelumnya telah kita bahas noun, tuntas semua noun bagi-bagiannya itu sudah selesai. Kemudian kata sifat semua ujung pukul ujung selesai. Ya. Sekarang kita akan ke verb, kata kerja dari awal sampai akhir kita akan selesaikan. Jadi tuntaskan ya, kita tuntaskan. Bagusnya itu kalau kita belajar sampai selesai. Jangan taunya setengah-setengah, nggak enak. Nah, bisa tersesat di jalan yang sesat. Tersesat. Oh, dari awal kan tersesat berarti. Tersesat di jalan yang benar, ada tersesat di jalan yang sesat, toh? Oke, dalam memahami materi ini, saya mengharapkan rekan-rekan semua berpikir kritis. Dalam artian gini, bisa jadi apa yang saya sampaikan itu benar, nah? Bisa jadi memang benar gitu kan. Bisa jadi juga salah. Oleh karena itu kalian berhak mengkritisinya dan mencari apa yang benar. Sehingga dengan demikian ini bukan materi hafalan tapi materi pemahaman. Oke? Mahasiswa. Ini mahasiswa juga. Wajahnya aja saya mah. Oleh karena itu ya, mahasiswa gitulah. Mereka bisa berpikir yang lebih kritis. Kan maha toh? Ini siswa, lengkap dah, kamu mahasiswa. Oke, kita masuk ke verb. Verb adalah kata yang bermakna aktivitas, keadaan, atau kondisi. Kalau aktivitas itu kayak misalnya makan, itu kan, makan kan, memakan, memukul, mencintai, run, berlari, study. Nah, kalau yang keadaan itu cenderungannya, untuk Rehana udah tahu pasti namanya non-progressive verb ya. Nah, ya misalnya gampangannya gini, kata kerja yang tidak kelihatan oleh kasat mata gitu, disembunyikan dalam hati. Misalnya, contoh saja, Karab mencintai Vera misalnya. Nah, itu kan nggak kelihatan, nggak kamu lihat kan Vera? Ya, Karabnya kau lihat, mencintainya itu nggak ketahuan. Apa sih? Ya, contoh aja, misalnya forget. Kamu lihat nggak forget itu lupa, nggak kan? Nggak lah. Lihatnya di mana? Nggak tahu juga. Ayo, boleh. Remember, ingat. Sama kan? Kamu nggak lihat kan itu ingat? Ingat dan lupa itu ya begitulah. Beda dengan lari. Nah, lari itu ya kelihatan. Meskipun yang dikejar itu cinta, ya kan? Yang dikejar itu tidak kelihatan gitu. Nah? Oke? Jadi ada dua kata kerja, aktivitas dan bukan aktivitas, disebut keadaan atau kondisinya. Lagi ngapain sih An itu? Karena itu lagi kondisinya ngapain? Aduh, fall in love dia. Oke? Jatuh cinta dia. Jadi nggak jelas Karab itu sekarang. Dia konsentrasinya nggak bisa belajar 100%. Oke, kemudian kinds, ragam atau macam-macam. Based on, bisa Anda baca gini, based on atau based on its form, berdasarkan bentuknya. B, based on its position, posisi atau kedudukan ya. And based on function, dan berdasarkan fungsi. Nah, form ini beda ya pengucapan. From itu dari, form itu bentuk. Present form atau istilah lainnya adalah infinitive form. Ini M ya, bentuk infinitive. Nah, istilahnya itu dibagi menjadi bare infinitive. Bare infinitive ini, infinitive itu kata kerja. Bare itu murni atau telanjang. Barefoot, kaki telanjang gitu kan. Karena kamu biasa telanjang waktu masih anak-anak. Itu bare juga ya. Ini rasanya verb 1. Verb 1 murni. Contohnya misalnya mencintai. Kalian harus mencintai itu murni kan? Love, read, ya kan? Kalau nggak murni? Ada sebentar di sini. Wash. Tidak ada anunya. Awalnya memang di situ. Catch, menangkap misalnya. Dan yang kedua adalah additional infinitive. Additional itu adalah tambahan.
additional infinitive, tambahan kata kerja. Ini kan infinitive kata kerja. Additional infinitive atau dalam bahasa istilah kita adalah verb 1 tambah S. Ini di kamus ADD inv ya. Dia di kamus itu tulisannya ADD inv. Gitu dia. Kalau ini BI, bare infinitive ya. Jadi istilah standar internasionalnya ini BI, ADD, if, inv. Kalau ini verb 1 murni tidak ada di kamus itu. Kamus Oxford mana ada kata murni. Ya kan? Itu bahasa Indonesia. Kemudian tambahan kaja S, loves, reads. Nah, itu kalau tidak murni itu, tambahin S dia. Nah, kalau wash menjadi washes. Washes dengan catches, gitu kan? Ada tambahan E, ada tambahan ES, ada tambahan S, ada tambahan ES, ada tambah IS. Tapi umumnya mayoritas S dengan ES. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Kita lanjut. Kemudian kita to infinitive. To infinitive itu adalah to verb 1. Oke? To tambah verb 1. To love, to read, to watch, to catch. Oke? Ada masalah, Karap? Kemudian ini present, bagian present gitu. Present itu kan tambah-tambahan dari verb 1 murni, tambah dikit-dikit lah. Tambahan S atau ES dan tambahan to. Oke? Nah, kemudian past form. Past form itu disebut verb 2 atau past tense. Kalau istilahnya dalam kamus itu dia nyebutnya PT. Ya, PT. Placement test. Past tense, ya kan? Nah, past tense itu terbagi menjadi 2. Apa gunanya ini? Untuk menyatakan masa lampau. Regular, beraturan. Beraturan itu tambah D atau ED. Misal, love tambah loved. Bukan loved, no? Work. Nah, kalau ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Ada kiri, ada kanan. Ada yang teratur, ada yang tidak teratur. Yang tidak teratur itu cek ke kamus. Cari PT-nya. PT-nya. Yang misalnya PT-nya it, cari PT-nya. Dia akan tulis PT menjadi AT. Eat, ya kan? Go menjadi went. Paham? Ya. Nah, kemudian participle form. Nah, paham juga ini, bentuk kata kerja juga. Participle itu juga kata kerja kan? Tapi dalam bentuk participle menjadi 2. Present participle itu verb 1 dan tambah ing menjadi work, menjadi working, cut menjadi cutting. Kenapa double T? Ada di bukumu itu semua. Nah, bentuknya kayak stop. Apabila kata huruf vokal diapit 2 huruf mati konsonan, maka tambah T di ujungnya kayak stop, stopping, gitu kan? Misalnya yang lain gini, stop. Kan ini ini vokal ini diapit oleh huruf konsonan kan? Maka menjadi stopping, gitu kan? Paham? Detailnya itu di bab 3, bab 5 aku rasa. Nah, bab 5 basic itu gampang. Ini buka-buka aja itu. Kalian udah dapat. Kemudian saya terus terang nggak banyak menghafal itu ya. Karena rajin membaca aja akhirnya tahu gitu. Belakangan saya tahu. Artinya kalau rajin ku membaca, nota sendiri. Tanpa harus mengerti rumus. Kuliah pas saya baru tahu ya. Bilang begini. Kemudian past participle. Past participle itu per 3. Yang kau bilang past form per 2 past form yang bentuk disebut per 2. Past participle itu adalah per 3. Gampangannya gampang. Past participle itu juga terbagi 2. Ada reguler dan irregular. Regulernya gampang sekali kan, tambah D saja. Work, love. Irregular, lihat lagi kamus. No? Semua ini dapat disederhanakan dalam bentuk ini. Bare infinitive, bare to infinitive, additional infinitive, past tense, past participle, present participle. Contohnya kayak gimana? Love tambah to menjadi to love. Kiss menjadi to kiss. Walk menjadi to walk. Go, to speak. Speak menjadi to speak. Do menjadi to do lah aku. Have menjadi to have. Be menjadi to be. Kalau perpingnya, present participle-nya, tambahkan ing aja. No? Love menjadi loving. Kiss menjadi sing.
king, going, dan lain-lain sebagainya. Paham? Nah, additional infinitive gampang juga kan? Tambahan S saja. Love. Kiss, kisses. Walk, walks. Go, goes. No? No? Cocok Arab? Go, goes, gitu kan? Menjadi goes. Speak, speaks. Do, does. Have menjadi has. Ini yang agak beda. Kemudian be, ini disebut impolite verb. Impolite artinya tidak sopan. Kata kerja kurang ajar. Kenapa disebut kurang ajar? Yang lain kan perubahannya satu. Ya, ini dia berubah menjadi is, are. Kurang ajar. Kurang ajar ini. Dah? Impolite verb. Istilah bukan saya yang buat, itu istilah Michael Schwab, salah satu ahli grammar, tapi tulisannya bahasa Inggris, ya kan? Dia menyebutnya sebagai impolite verb. Kata kerja yang tidak sopan. Nggak usah mau kebaca itu bukunya. Nah, ini mulia, toh? Kalau membaca juga bagus toh, Ji. Lebih bagus lagi ya. Karena pengetahuannya lebih banyak toh. Tapi mana mau kau suka main game kan? Ngapain? RBB yang sederhana kan. Oke, lanjut. Kemudian per 2 kan yang tadi ini, yang regular itu tinggal tambah ed saja. Love, kiss, walk. Noh? Per 2 dan per 3. Nah, inilah tugasnya kita adalah melihat ini yang diminta oleh kamus. Menjadi be, menjadi was were, menjadi been, had, did, done. Kenapa ini berubah? Did menjadi done, had menjadi had. Ndau dan tetap kang MUI. Ya. Ki bukan tugas kita itu. Iya. MUI itu yang bikin. Siapa itu MUI? Menjadi selama Indonesia. Ajulis lebih lama Inggris, no? Jadi hasil sidang anunya rapatnya mereka itu ya begini bentuknya. Nah, kalau sudah ditetapkan hari raya hari Senin, jangan bilang hari Selasa, no? Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Nah, kemudian kita masuk ke B. Based on its position, berdasarkan posisi atau kedudukan. Jadi istilahnya sini kedudukan. Nah, berdasarkan kedudukannya, ada kinds, ada ragam-ragamnya. Ordinary verb atau verb ordinary, kata kerja utama, atau istilah buku kalian itu main verb ya. Main verb dia di bukumu ya, main verb terus kan? Do, does plus main verb. Kalau kamu juga perhatikan itu begitu. Kita udah kerja itu. Apa itu artinya ordinary verb atau main verb? Kata kerja utama. Hanya satu dalam kalimat. Yang utama itu selalu satu. Iyalah. Ya, kalau ada dua namanya kedua, bukan utama. Ya enggak? Nah, kemudian hanya satu dalam kalimat, selalu ada dalam kalimat. Iyalah, kata kerja aktivitas ke kalimat itu kan harus ada pelaku dan ada kata kerja. Oleh karena itu kata kerja wajib ada dalam kalimat. Begitu logikanya. Letaknya selalu paling akhir di ujung. Apabila ada beberapa kata kerja 1, 2, 3 sampai 100, yang di ujung itu yang utama. Yang di depan-depan begini apa? Pendukung. Nah, mendukung yang utama. Oke? Selanjutnya, auxiliary verb. Kata kerja bantu. Nah, ini pembantu. Membantu. Kamu jadi pembantu nggak? Enggak. Kalau pembantu presiden? Mana mau? Nggak mau juga. Pokoknya dia mau ordinary. Kata kerja bantu atau helping verb namanya. Istilah lainnya adalah helping verb. Di buku kalian itu, di buku Amerika kalian itu, dua-duanya dia pakai. Auxiliary verb, helping verb juga. No? Nah, kata kerja bantu boleh ada atau tidak ada dalam kalimat. Maksudnya gini, namanya pembantu itu kan kalau dibutuhkan datang, dihadirkan. Kalau tidak butuh, enggak usah. Jadi boleh ada, boleh enggak ada. Tetapi yang utama nggak bisa. Nah, dan cenderung tidak mau didoakan. Iya. Ya enggak, Vera? Betul. Betul ya, cepat banget si Vera nyambung. Bisa lebih dari satu dalam kalimat. Maksudnya mau 2, mau 3, enggak masalah. Letaknya sebelum verb ordinary. Jadi apa kata kerja itu ya berdekatan dia kan. Namanya pembantu kan berdekatan dengan tuannya toh. Pola dasar subjek. Ini ada beberapa kata kerja. Apabila ada beberapa kata kerja ordinary yang mana? Terakhir. Yang di ujung. Berarti otomatis ini pembantu. Toh? Subjek verb ya. Kemudian apabila cuma ada satu kata kerja, maka dia menjadi utama atau pembantu. Nah, ini ordinary. Kan satu di sini kata kerja toh?
Nah, kalau ada dua, berarti yang di ujung, yang ini auxiliary. Nah, kalau ini studying sama Ji. She is studying, dia sedang belajar di sini. Ini kata kerja, ini kata kerja. Buktinya is kata kerja ini kok is. Verb toh. Oke. Kemudian ini ordinary, kayak study kan, I study, she is studying. Nah, kalau ini yang mana ordinary-nya? Ada 3 kata kerja. Head ini kata kerja. Tadi. Ini bin kata kerja enggak? Bin juga. Nah, ini ordinary, ini auxiliary, ini auxiliary. Kalau ini verbnya semua nih, verb. Nah, ini pasti di ujung kan, Mana ini pasti Auxiliary. Nah, pembantu boleh 3, boleh 2. Ya tergantung keuanganmu, Karap. Kalau banyak doi, bisa banyak pembantu. Apa guna auxiliary dalam hal ini? Materi sederhananya adalah Anda mengetahui struktur tensisnya di mana. Iya nggak, Rehana? Nah, kalau kamu belum. Mau dijelasin juga pasti pecah kepalamu. Pokoknya ini aja kau tahu. No? Iya. 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 Dia bilang iya karena dia tahu, kamu enggak kok? Iya. Ya, sota ini. Oke, ya. Kau sota kau. Modal itu bisa jadi verb auxiliary. Iya, semua modal auxiliary. Kan ini kan will ini adalah auxiliary. Tidak pernah menjadi ordinary modal karena modal wajib ketemu verb satu. Kalau should Sama. She should be here. Sama aja auxiliary kan? Iya, namanya bertanya. Coba kau tahu apa itu modal? Uang toh? Doi toh. Oke, ada pertanyaan? Ada. Oke. Nggak mau jiku. Siapa bilang dia butuh ini? Toh yang kalau nggak butuh. Nggak lah, pasti nggak butuh kayaknya. Kalau orang yang mau tahu pasti butuh lah. Oke. Kemudian verbal itu, kan? Dalam kalimat verbal, misalnya tenses itu I go to school, maka verb utamanya, verb ordernya itu bukan dari be. Misalnya, Karap belajar bahasa Inggris. Karap studies English, bukan be toh? Bukan diambil dari sini kan? Berarti study dia. Atau Karap reads book, Karap membaca buku. Ya. Maka itu bukan kata kerja dari be. Ngerti? Itu namanya tenses verbal. Kalau nominal, verb ordinary dari be. Misal, Karap is handsome. Karap adalah gagah. Kata kerjanya mana? Is. Nah, ini dari be. Nah? Tapi hasilnya Hah? auxiliary dong. Apa? Enggak, auxiliary-nya mana? Kan ordinary bisa kan begini. Apa tuh? paham. Jangan dijelaskan. Pinter. Ada loh Karap. Kecerdasannya itu tanpa dijelaskan langsung ngerti. bisa ikut ujian. Langsung bisa ikut ujian. Langsung tidur di Karap. Oke, berikutnya. Nah, setelah itu, ordinary verb itu, kita masuk satu ordinary verb, kata kerja utama. Kita bahas itu ordinary verb ya. Ada disebut transitive verb, P dalam kurung T, kalau di kamus Oxford atau Longman ya. Maksudnya transitive verb, dan intransitive verb, P dalam kurung I. Nah, misal kayak gini. Nah, kita bahas dulu transitive verb. Transitive verb adalah verb yang membutuhkan objek. Kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, objek itu korban. Karap membunuh seekor ayam. Korbannya apa? Ayam. Korban ini. Nah, artinya ada objek. Nah, objek itu bisa satu. Ya. Monotransitif. Di main verb. Ini main verb maksudnya ya. Pelan-pelan saja. Hanya mempunyai satu objek. Monotransitif adalah kata kerja yang mempunyai satu objek. Yang berhak punya satu objek. Polanya subjek, main verb, kata kerja utama maksudnya. Dan objek. Misal gini. Karim, loves Vera. Karim mencintai, bukan Karap di sini, Karim. Karim ya. Kenapa sih? Nah, Karim mencintai Vera. Nih, yang objek ini, pelakunya ini Karim.
Apa aktivitasnya Karim? Mencintai. Nah, apa dari yang dicintai? Ini objek ini. Bukan Karim ini objeknya Vera ya, bukan. Mencintai adalah objeknya Vera. Pelakunya si Karim. Mencintainya adalah Vera. Maka ini disebut ini main verb atau verb ordinary kan? Verb ordinary. Nah, ini objek. Nah, objek itu bisa dalam bentuk benda. Karena Karim ini naon, Vera juga naon kan? Nah, supaya bisa ketemu. Naon ketemu naon. Ngerti? Berapa objeknya? 1. Kalau 1 objeknya disebut monotransitif. Mengerti atau paham? Paham dan mengerti. Oke? Oke, Karab. Ngerti juga? Oke, kalau ada 1 objek berarti ada bisa lebih dari 1 objek kan? Ya. Namanya distransitive verb. DV. Distransitive verb itu adalah bisa mempunyai 2 objek. Polanya subject plus distransitive verb plus indirect object plus direct object. Apa itu indirect dan indirect? Ada di bawah. Atau pola yang berikutnya subject plus distransitive verb plus do plus to atau for plus io. Indirect object. Oke? Nah, apa itu do? Bukan berhenti dari kuliah do. Direct object. Objek langsung. Biasanya umumnya non person, bukan manusia. Misalnya indirect object, objek tidak langsung, berarti umumnya person. Nah, ada jadi contohnya nih. Nah, kumpulan direct certain distransitive verb itu kan tidak semua itu kata kerja punya 2 objek. Sebagian saja. Yang mana itu? Yang ini. Apakah ada yang lain? Ada, memungkinkan. Cuma kan umumnya yang ini. No? Kalau mau kau tahu yang lain, buka ke Google. Apa itu? AI. Apa namanya itu? Artificial Intelligence. Nah, baru kita diskusikan, toh benar atau tidak? Misalnya, tahu jadinya semua ini. Tanya Memi. Jangan bilang Karab semua tidak ku tahu. Ntar aku tanya. Udah jelas? Ya. Owe ini apa? Berutang ya? Owe. Utang, berutang. Udah ngerti? Apa Berhutang. Membaca, kayak saya baca ask, bring, buy, cost, get, give, leave, lend, make, offer, over, pass, pay, play, promise, read, refuse, say, sell, send, show, sing, take, teach, tell, wish, write. Contohnya itu apanya? Ya, maksudnya kata kerja yang boleh diikuti oleh 2 objek. Berarti certain itu tertentu, certain distransitive verb. Oke? Nah, contoh, Karab membelikan Arham setangkai bunga. Bagus juga contohnya, sorry ya. Bagus kawan. Bagus juga. Masalahnya bunga. Ada bayi nggak di sini? Ada kan? Iya, ada. Otomatis distransitive verb. Berarti ada objek. 2 objeknya enggak? Ganti saya. Nah, begini-gini kalau kasih contoh. Bukan Karab kau. Siapa balik? Yang kita cerita balik bilang tidak ada yang lain. Tidak ada. Enggak, contoh gini. Bukan juga kenyataan, doh. Kau Arham juga enggak tahu siapa orangnya. Enggak ada. Nah, mana direct objek langsung, umumnya non person. Berarti do yang ini. Toh? Nah, indirect object berarti dia manusia, person, maksudnya io. Gambarnya gini.
pakai logika ya. Ini karap nih. Dia bawain Arham si bunga. Nah, Oke. Jangan tahu dulu. Oke. yang paling dekat dari objek ada dua kan, bunga dengan Arham. Yang paling dekat dari karap itu apa? Bunga. Maka itu yang direct, yang langsung. Ngerti? Bah? Ayo, logika yang lainnya kan? Apa yang paling dekat dari si subjeknya itu? Yang dia bawa itu? Ya bunga kan? Nah, maka itu direct. Indirect gitu. Iya. Ya. Oke? Ini berarti direct dong. Ya ini subjek transitive verb plus io plus do. Ini direct dong. Ya ini dulu kalimatnya. Bang. Paham sampai sini ya? Oke. Ini objeknya noun. Ini juga noun. Nah, sekarang ketika si Arham sudah diberikan bunga, dia mau bunuh diri. Aduh katanya. Cewek yang diharapkan, misalnya si Anita yang diharapkan, karena dia bawa. Maka kemudian Arham memberikan sebuah pisau kepada Karab. Untuk membunuh Arham kan? Dirinya sendiri. Nah, kita lihat dulu Give masuk di transitive verb nggak? Ada nggak di sini? Ada, Sir. Mana? Dekatnya lift, paling atas, dekatnya get. Meninggalkan ya? Oh ya, memberikan meninggalkan lift. Nah ini objek, kalian lihat gampang aja. Nah, memberikan apa yang dia berikan? Pisau kan paling dekat. Ini do, ini io. Tapi kan ini pola aja. Mau pakai pola yang pertama do2 atau for. Tapi ada beberapa nanti. Sehari ini saya nggak masukkan. Ada materi sendiri kalau mau tahu perbedaan kapan tuh, kapan pakai for. Intinya aja umumnya Anda bisa menggunakan pakai to ya. Oke? Bagaimana nasibnya Arham? Kita lupakan saja. Nah, sudah, Karab. Ya. Oke. Kita lanjut. Kemudian, apabila ada kata kerja yang punya objek, ya kan ada objek itu punya dua. Ada monotransitif, ada distransitif. Kan monotransitif objek yang satu, distransitif objek yang dua. Nah, ini nih saya ulangi. Iya. Transitif itu terbagi dua. Per transitif, kata kerja yang punya objek terbagi dua. Satu, objeknya satu, berhak punya satu objek dan berhak punya dua objek. Nah, selesai itu materi kan? Ini kita nggak harus menyebutkan bagaimana nasib Arham selanjutnya. Kalau tiga apa namanya? Hah? Kalau tiga objek. Dua Ji. Kalau tiga? Nggak ada. Nggak masuk bahasan. Kok sih? Coba kasih contoh yang tiga paling bagaimana? Harusnya ada. Iya kalau harusnya ada kami pale. Oke. Bentar saudara. Nah udah, dua Ji toh? Ya. Nah, boleh tiga. Tapi dua Ji yang tertulis di situ yang ada. Kalau tiga bikin kok. Nah, oke. Kalau ada kiri Karab, ada kanan. Kalau ada atas, nah, kalau ada kata kerja yang punya objek, ada kata kerja yang Tidak punya objek. namanya intransitive verb. Kata kerja yang tidak punya objek. Oke? Intransitive verb itu mempunyai tunggu dulu ya. Pegang dulu ini, Karab. Waalaikumsalam. Halo. Di sana. Ajar ke semua ini. Ntar. Yang mana Mas Rajar? Hah? Yang mana? Puasa juga di. Nggak mengerti acara lu menjelaskan sercok. Jujur. Saya yang masuk ditinggal. Kamu tahu nggak? Safe dan. Oh, ini kan kita ngerti deh yang intransitif.
Kalau intransitif tidak pakai anu toh Hana? berangkat kendaraannya. Tidak pakai objek. Iya. Oh iya, itu lah pakai. Oh, berarti jangan, berarti tidak jadi diajar. Tidak, yang ininya ajar Kak. Samping 1, 2, 3. Oh iya, besok sih. Oke. Kamu maunya kapan? Malam ini aja. Hah? Malam ini dong, please. Gue mengulang pengajianku ini. Betulan Kak. Jelek. Nggak tahu itu bagaimana sesusah. Tidak sesusah itu jiwe. Lemah di anuku di poketku. Don't worry. Ku tahu di sentence-nya. Apanya? Yang perubahan-perubahan anunya. Perubahan verbnya. Verb 2, verb 3-nya. Bisa sampai malam. Iya. Iya kan? Buat hari ini aja. Oke? Oke dah. Enggak, Mister, tapi kayaknya mengulang Kak. Hitunganku mengulang. Oke, Iya, ya nanti. next. Iya, next. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Complete predication, complete ini. Kenapa tak hapus lagi tuh? Siapa hapus Ki? Bermakna lengkap. Sobat ternyata udah komplit dihilang pula, kan? Complete, Predication, complicate, complicated, complete. Predication, tertutup nih. Bermakna lengkap. Tidak membutuhkan pelengkap. Karena udah lengkap, nggak butuh pelengkap toh? Kalau sudah lengkap butuh pelengkap nggak? Iya, nggak lagi kan? Kemudian contohnya bagaimana? Ini polanya gini, subjek, verb, intransitif, dan adverb. Adverb itu namanya kata keterangan bisa dibuang, no? Tahu misalnya kata-kata yang paling utama kan subjek verb dalam kalimat toh? Subjek dan aktivitas. Orang sudah tahu tensisnya dia present atau past. Di apanya dilihat kata kerja. Nah, kalau sudah ketahuan mau everyday tidak penting. Yang ketahuan present, misalnya I went to school, saya pergi ke sekolah. Itu lampau atau tidak? Lampau. Tanpa ditambahkan yesterday, orang sudah tahu lampau. Itu maksudnya. Jadi boleh adverb itu hilang. Aupa goes to the library. Aupa pergi ke perpustakaan. Ini tensisnya apa? Simple? present. Ada mi subjeknya? Ada. Ada kata kerjanya? Ada. Ya, subjek bos ya. Ini verb intransitif. Ini bukan objek, ini adverb. Adverb. Nah, subjeknya ada, pelakunya aupa. Oh, itu subjek ya? Iya. Noun toh? Nah, to the library ini tidak penting-penting amat. Yang penting itu adalah untuk mengetahui dia posisinya, nama tensisnya. Aupa goes, orang sudah tahu ini simple present. To the library tidak menentukan apakah dia present atau past. Ngerti? Oke? Paham? Bilang kalau tidak. Ulang coba Mister, tolong. Kan kita butuh sekarang verb intransitif. Ya. Verb intransitif itu tidak butuh objek. Objek. Oh iya. Go ini pergi. Pergi. Apakah pergi itu butuh objek atau tidak? Tidak. Tahu Karap? Untuk mengetahui butuh objek atau tidak gampang. Kayak tadi apa yang transitif itu? Membeli. Membeli apa? Butuh jawaban toh? Ya. Siapa? Membeli siapa? Bisa toh butuh jawaban toh? Siapa? Ya. Butuh jawaban, logis kan? Butuh otak kita butuh kan? Ya. Nah, maka itu transitif, pasti dia transitif, butuh objek. Kalau pergi apa? Enggak maksudnya, enggak butuh objek toh. Pergi siapa? Enggak, pergi dengan siapa? Maka itu intransitif. Apabila tidak memenuhi jawaban apa atau siapa, maka kecenderungannya intransitif meskipun tidak sepenuhnya. Paham kok Karap? Jadi aupa pergi apa? Enggak masuk di akal. Pergi siapa? Enggak masuk di akal. Nah, to the library ini otomatis bukan objek.
kalau kita berpikir, maka dia kita nyebutnya keterangan tempat. Nah, keterangan tempat. Nah, adverb of place. Nah, ini untuk melihatnya sebagai tensi simple present yang kau pahami tadi itu, to the library tidak penting kan? Yang penting ini goes-nya. Nah, ini udah otomatis verb intransitif. Tidak butuh jipo lengkap. Kamu udah tahu itu. Sekarang yang kedua, incomplete predication. Bermakna belum lengkap. Nah, kalau belum lengkap butuh pelengkap. Toh? Membutuhkan pelengkap yang disebut dengan subjective complement. Pelengkap subjek. Subjective complement itu disebut ana. Apa itu ana? Adjective, noun, atau adverb. Orang lain menyebutnya 3C. 3 complement. Hah? Apa itu 3 complement? Ya, ana, adjective, noun, adverb itu. Nah, ana itu cukup cantik karena ana. Kalau laki-laki cukup gagah, namanya aan. Adjective, adverb, noun. Iya, tinggal Anda balik-balik aja, aan atau ana. Nggak ada. Oke, verb yang disebut verb ini disebut juga dengan linking verb. Linking verb, link itu penghubung. Verb itu kata kerja, berarti kata kerja penghubung. Apa yang dihubungkan? Yaitu subjek dan subjective complement. Subjek dan pelengkap subjek. Contoh nanti ya. Polanya adalah subjek plus linking verb plus subjective complement. Pelengkap subjek. Nah, subjective complement itu atau 3C itu disebut adjective, noun, atau adverb. Paham sampai di sini? Paham. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya lanjutkan. Oke. Nah, kita masuk ke link. Kita harus kenali itu. Ini, linking verb itu. Ingat ya, linking verb itu adalah kata kerja penghubung. Subjek dan setelah subjek. Dan setelah ini, apa istilahnya tadi? Linking verb. Subjek linking verb. Subjective complement, pelengkap subjek. Pelengkap Subjek. komplement itu pelengkap. Subjektif ya subjek. Jadi pelengkap subjek. Contohnya kayak gini. Linking certain linking verb. Linking verb tertentu, certain ini tertentu. Oke. Okay? Berupa di, apabila berupa di diikuti oleh adjective, noun, atau adverb. Pasukannya adalah be itu is, are, was, were, been, atau be itu sendiri. Nah ini pasukannya kan ini sendiri ya. No? Oke. Okay? Kemudian yang non be, yang selain be, ini dia. Become, remain, turn. Artinya apa? Cari sendiri mako di situ. Appear, feel, get, grow, keep, look, prove, seem, smell, sound, stay, taste. Kalau yang ini, yang 4 ini, tiga ini, 4 juga boleh. Diikuti oleh adjektif. Wajib. Atau noun. Ntar kita lihat contohnya. Kalau yang di bawah ini boleh hanya diikuti oleh adjektif. Kita ambil contoh. Pada verbal tense. Verbal tense. Example gratia. Contohnya. Aupa looks sleepy. Aupa kelihatan mengantuk. Nah, mengantuk kuliah ini. Looks ini ada linking verb. Ada looks nggak di sini? Ada. Nah, berarti ini linking verb. Apakah ini objek? Otomatis. Lihat. Subjeknya adalah aupa dalam bentuk noun. Nah, sleepy ini siapa yang sleepy? Aupa. Ini dia kembali ke aupa. Ya. Berarti ini menjadi penghubung subjek dan setelah subjek. Nah, sleep ini adalah adjektif ya. Nah, ini adalah linking verb. Kalau tadi itu objek. I study English. Nah, apa kalimatnya tadi itu? Karab bais arham. Objek itu. Karab membelikan arham setangkai bunga. Kalau ini bukan sebagai objek, tetapi sebagai sifat yang kembali ke aupa. Ngerti sebut linking verb itu?
Ya, itu mudah itu. Iya. Namun Toh? Ngerti? B itu bagian dari linking verb. Contoh ya. Hana and Vera. Dua kan? Subjek semuanya toh. Ini noun kan? Ini conjunction, kata sambung. Artin adalah langsing. Allah. emang iya. Nah, Amin. ini yang langsing ini siapa? Ini kan? Kembali ke noun. Berarti ini semua menjelas noun adalah adjektif. Berarti B adalah bagian dari linking verb. Semua nominal tenses itu adalah linking verb. Paham? Oke. Ada pertanyaan? Ada? Enggak ada? Oke, kemudian subjek, main verb plus objek. Pola-polanya ya, diulang aja. Subjek transitive verb plus IO, indirect object plus direct object. Boleh pola lain? Boleh. Kalau Anda mau polanya variasi, subjek plus direct object plus DO plus to atau for plus IO. Ya, yang berikutnya subjek verb intransitive, itu sana boleh Anda hapus adverbnya, oke? Subjek plus linking verb plus subjective complement, ini dia. Oke, paham? Ini kan nampaknya, rasanya, menjadi, tumbuh, tetap, kelihatannya. Proof ini lupa. Proof itu membuktikan, tapi saya nggak tahu apa. Sim, nampaknya juga, smell, baunya. Sound, kedengarannya, stay, tetap. Taste, rasanya. Turn, remain tetap, become, menjadi. Oke? Paham sampai sini? Tidak ada masalah? Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Bertanya lagi. Itu apa mau ditanya, Mister? Ya agak masih capek ini. Kalau yang 3 orang lah. Kalau kau dengar-dengar aja. Semoga paham. Bertanya gue. Si pintar ya. Bertanya Ada masalah? Ini yang pintar ya, Hana bertanya Hana. paling kritis. Ingat ya, linking verb. Saya ulangi lagi. Linking verb penghubung toh. Ya. Karap adalah gagah. Siapa yang gagah? Linking. Nah, adalah itu dia adalah linking verbnya. Ya. Maka gagah itu kembali ke subjek. Ya. Itu disebut linking verb. Saya memukul Aufa. Aufa itu tidak kembali ke saya, tapi korban dari memukul. Linking verb itu kembali ke subjek. Nah, ini verbal tenses. Ini kan verbal tenses looks, toh? Nah, kembali ke subjek. Nominal tenses ini juga tetap kembali ke subjek. Nah, yang bisa verbal tenses yang ini, kata kerja yang ini. Ngerti? Karena beda study I, study English. English itu bukan ke I, tapi objek dari belajar. No? Sepo. Paham? Ay, arham. Apa? Ngerti? Ya udah, tapi apa yang ku sebut tadi kau paham ya? Ah ya udah, bagus lah. Jujur ini tahu. Bagus lah kan. Wah, capek gue. Itu maksudnya bagus dia, jujuri. Ya, baru. Nah, tidak pahamnya kan masalah dia. Iya. Nah, Bilang masa dia tidak paham masalahku? Bukan masalahku. Iya. Ketidakpahamannya itu adalah masalah pada dirinya. Aduh, kocak. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Enggak ada. Oke, cukup ya. Oke, nanti malam karena besok materi ada lagi. Kau libur besok ya? Datang mau ke Hana. Jam 9. Kita mau selesaikan ini. Ya boleh libur kalau mau libur. Mau diajak datang boleh datang. No? Bebas. Bebas, pilihan dia. No? Tapi kalau mau kau mengerti datang pokoknya. Bisa tuh tidak datang, bisa mencatat saja toh. Tapi lebih bagus nggak kau datang atau nggak datang? Hah? Apa? Besok enggak jelas. Besok itu pagi yang ini intinya.
lanjutan materinya. Kita mau lanjutkan kan? Iya. Oke, udah. Ada masalah sampai sini? Nggak ada? Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Happy study. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda tulis apa yang kelebihan dan kekurangannya. Ini taruh di mana? Sini udah ya? Ini Karaf, tulis nih. Malam ini kalian anu ya? 1, 2, kamu 2 orang jelasin. Oke, buat teman-teman semua di seluruh dunia yang menonton, terima kasih telah menonton videonya. Ini materi tentang verb ya. Baru sebagian kecil yang, bukan sebagian kecil, sebagian sudah selesai. Lainnya kita selesaikan berikutnya. Tumpah-tumpahnya. Oke, see you, happy study. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mr. Igran yang sudah menonton. Teman-teman yang lainnya. Bye-bye.